Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Baik anak-anakku, marilah kita melanjutkan kegiatan pelajaran kita pada hari ini. Materi PAI dan Budi Pekerti kelas 3. Marilah kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Alhamdulillah. Baiklah, kita akan mulai. Ya. Kita akan belajar tentang tema perilaku terpuji. Ya. Perilaku terpuji yang pertama kita yaitu tentang sikap mandiri. Ya, sebelumnya perilaku terpuji adalah segala sesuatu perbuatan yang kita lakukan, namun perbuatan itu adalah perbuatan yang baik. Nah, perbuatan yang baik ini yang selalu memberikan manfaat untuk kita dan orang lain. Dan perbuatan terpuji, perbuatan baik itu selalu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama, sikap mandiri. Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik amal seseorang adalah mereka yang memakan dari hasil usahanya sendiri. Oleh karena itu, sikap mandiri diantaranya adalah bagi orang yang bekerja harus menggunakan mempergunakan cara yang halal, yaitu segala sesuatu yang diusahakan dari kita sendiri. Ya, baik. Nabi menyukai orang yang mandiri, yakni melakukan segala sesuatu dengan usahanya sendiri, tidak pernah meminta-minta atau menggantungkan diri kepada orang lain. Mandiri adalah melakukan sesuatu secara sendiri, artinya tidak menggantungkan bantuan orang lain. Jika kita bisa melakukannya sendiri, kita tidak boleh menunggu bantuan orang lain. Menunggu bantuan orang lain membuat kita menjadi pemalas. Oleh karena itu anak-anakku, selagi kita bisa melakukannya itu sendiri, maka harus kita lakukan pada saat itu. Janganlah kita menunda-nunda pekerjaan tersebut. Kalau kita menunda-nunda dan menunggu bantuan orang lain, maka kita tidak akan menjadi anak yang mandiri. Malah sebaliknya, kita akan menjadi anak yang pemalas. Allah telah menganugerahkan tenaga dan pikiran. Kita harus menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan kita. Tenaga kita gunakan untuk mengerjakan sesuatu. Pikiran kita manfaatkan untuk memudahkan melaksanakannya. Jika kita menggunakan tenaga dan pikiran, berarti kita termasuk orang yang bersyukur. Ya, orang yang bersyukur adalah menggunakan apa yang Allah berikan kepadanya. Di antaranya adalah tenaga dan pikiran. Ketika kita menggunakannya untuk hal yang positif dan hal yang baik, tenaga dan pikiran kita, berarti kita adalah termasuk orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, kemudian lawan sikap mandiri adalah bergantung. Bergantung berarti mengharap orang lain membantu, padahal ia sendiri bisa melakukannya. Anak yang mandiri tidak mudah menyerah. Jika tidak dapat melakukannya, ia akan bertanya dan bersungguh-sungguh menyelesaikannya. Ya, jadi seorang anak yang mandiri, dia tidak akan mudah menyerah. Ketika dia tidak bisa melakukan atau mengerjakan tugasnya dengan baik, tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan, maka anak yang mandiri akan bertanya kepada kakaknya atau bertanya kepada kedua orang tuanya, dan dia bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan tugasnya.
Di antara contoh sikap mandiri yaitu yang pertama, mandiri dalam belajar, tidak menunggu disuruh. Seorang anak yang mandiri ketika dalam belajar tidak menunggu disuruh oleh orang tuanya, tetapi dia sudah mengetahui atau memikirkan kalau kita tidak belajar atau tidak belajar maka tidak akan pintar. Nah, seseorang anak yang mandiri ketika belajar tidak perlu disuruh lagi dan tidak diingatkan lagi dalam belajar. Yang kedua, mandiri dalam menjalankan ibadah tanpa harus diingatkan. Ketika azan berkumandang, dia sudah mengetahui bahwasannya kalau sudah ada azan, tandanya untuk melaksanakan sholat. Oleh sebab itu, saat azan berkumandang, kita harus melaksanakan ibadah kita dan meninggalkan tugas-tugas yang sedang kita kerjakan. Yang ketiga, mandiri dalam mengurus diri sendiri, yaitu mandi dan merapihkan tempat tidur. Jangan lupa anak-anakku untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan dengan cara mandi dan merapikan tempat tidur kita. Dan contoh-contoh di atas itu harus dilakukan oleh kita sendiri. Kalau dilakukan oleh orang lain, berarti kita bukan anak yang mandiri. Selagi kita bisa, maka lakukanlah sendiri. Paham anak-anakku semua? Ya, jadi yang namanya mandiri melakukan segala satu tugas dan kewajibannya dengan sendiri tanpa perlu menunggu bantuan orang lain. Yang pertama, bagaimana menumbuhkan sikap mandiri? Sikap mandiri harus dibiasakan sejak kecil, yaitu mulailah mengerjakan tugas sendiri, memakai pakaian, mengikatkan tali sepatu, dan lain sebagainya. Dan kita juga dibolehkan untuk meminta bantuan jika memang kita tidak bisa atau tidak dapat melakukannya. Nah, perhatikanlah hal-hal berikut ini. Yang pertama, membuat jadwal kegiatan setiap hari. Kita harus pandai membuat jadwal kegiatan, jadwal kita dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Yang kedua, mempersiapkan keperluan. Kita ketika belajar atau berangkat sekolah, kita harus mendata atau mencatat apa saja yang harus kita siapkan untuk keperluan belajar kita. Yang ketiga, letakkanlah sesuatu pada tempatnya. Setelah kita menggunakan alat-alat yang kita gunakan, maka simpanlah kembali pada tempatnya. Itu adalah mencirikan atau salah satu cara untuk menumbuhkan sikap kemandirian pada seseorang. Yang kedua, tanda-tanda orang mandiri adalah A. Rajin melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik tugas di rumah maupun di sekolah. Yang kedua, tidak suka bergantung kepada orang lain. Yang ketiga, tidak suka menunda-nunda pekerjaan, selalu melaksanakannya tepat waktu. Dan keempat, pandai mengatur waktu. Jadi, tanda-tanda anak yang mandiri, dia selalu rajin melaksanakan tugasnya, tidak bergantung kepada orang lain. Saat mengerjakan tugas, dia meminta bantuan kepada orang lain. Itu tidak mencirikan anak atau seseorang yang mandiri. Yang ketiga, tidak suka menunda-nunda pekerjaan. Jika memang itu waktunya untuk melaksanakan pekerjaan, maka anak tersebut langsung melakukan pekerjaannya sampai dengan selesai. Ya, itulah tentang sikap kemandirian akhlak terpuji yang kita pelajari pada hari ini, di mana sikap mandiri ini sudah kita bahas pada pertemuan Nabi Muhammad SAW adalah teladanku. Nabi Muhammad sejak kecil sudah menunjukkan sikap yang mandiri. Pada umur 6 tahun beliau ditinggalkan wafat ibundanya. Beliau diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. Namun Nabi Muhammad tetap ceria, dan ketika ditinggal kakeknya, dia diasuh lagi oleh pamannya Abu Thalib, dan diasuh oleh pamannya. Nabi Muhammad tidak menjadi seorang yang pemalas, malah semakin menunjukkan sikap kemandiriannya.
yaitu pada umur 8 tahun Nabi Muhammad sudah mengembala kambing penduduk Mekah dan berdagang. Itulah anak-anakku semua materi tentang akhlak terpuji. Hari ini Bapak akan memberikan tugas pada halaman 40. Kerjakanlah aktivitas Islami bagian 1 dan 2. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.